Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan untuk prediksi zodiak ya, untuk zodiak Scorpio di bulan Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Scorpio ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, untuk Scorpio ya, prediksimu di bulan Januari 2024. Oke. Creativity Scorpio di bulan Januari, kamu akan makin kreatif ya, banyak ide-ide muncul, gagasan-gagasan cemerlang ya, bisa jadi di pekerjaan kamu atau bisnismu ya, kamu akan buat strategi-strategi baru atau inovasi produk-produk baru gitu ya, bahkan mungkin buka cabang baru ya. Dalam percintaanmu juga kamu akan punya banyak ide gitu ya, untuk mempertahankan hubungan atau untuk membuat pasanganmu atau seseorang yang lagi deket sama kamu tuh lebih terkesan ya. Kemudian juga kamu punya banyak kreativitas untuk bisa menghasilkan uang ya di sini, sehingga keuangan kamu akan jadi lebih baik gitu ya di bulan sebelumnya. Oke, caution ya. Bakal ada ini ya, peringatan atau warning gitu ya ketika sesuatu hal akan terjadi. Nah, bisa jadi peringatan itu datangnya dari intuisimu sendiri. Jadi ketika ada sesuatu hal yang negatif atau kurang baik itu ya akan terjadi, kamu akan mendapatkan firasat gitu ya. Kamu akan mendapatkan firasat, atau bisa jadi peringatan itu datangnya dari orang lain ya. Mungkin ketika kamu sedang melakukan sesuatu hal ya, ada orang yang ngingetin kamu gitu ya, mungkin itu seseorang itu track recordnya nggak bagus, atau bisa jadi kamu jangan berbisnis itu ya, kayaknya itu suram masa depannya, atau ada peringatan-peringatan yang lain gitu ya. Atau ketika seseorang mendekati kamu ada informasi yang tidak baik gitu, nah itu jangan diabaikan ya, kamu perlu cross check. Oke, kita nggak harus selalu negative thinking ya, tapi at least ketika ada informasi kita cross check kebenarannya. Oke. Kemudian ideation ya, ini ya berdampingan dengan creativity ya. Jadi dari ide-ide kamu ya bakalan muncul ide gagasan yang sangat positif gitu ya, dan menjadikan kamu berkarya, menjadikan kamu lebih kreatif ya. Aku rasa di bulan Januari kehidupan kamu akan lebih berwarna ya, karena kamu nggak stuck, selalu muncul ide gagasan baru. Oke. Confidence, ada rasa percaya diri yang tertanam ya dalam diri kamu ya. Aku rasa sih karena kamu lebih kreatif, banyak ide, dan itu semua sangat mendukung karir, pekerjaan kamu, bahkan hubunganmu, sehingga kamu lebih percaya diri, lebih optimis ya, penuh semangat di bulan Januari nih. Oke. Kemudian ya, waduh, kenapa ya ada anger. Oke, Scorpio, ternyata di bulan Januari ada sesuatu hal yang bisa aja membuat kamu marah ya. Mungkin ada hal yang nggak sesuai harapan, yang mengecewakan, yang berkaitan dengan sikap atau tindakan seseorang atau dalam pekerjaanmu ya. Nah, disarankan di sini untuk menahan diri ya, untuk tidak terlalu emosional. Coba untuk berpikir dengan jernih atau menenangkan diri ya. Jadi di saat kamu dalam kemarahan, lebih baik jangan ikutin arus kemarahan itu ya. Kamu
tarik nafas ya, ambil nafas, kamu tarik nafas, hembuskan, dan coba untuk diem dulu ya, supaya kamu nggak ke bawah kemarahan. Oke, cuman ya mungkin bisa menjadi ini tadi caution, semacam warning bahwa akan ada sesuatu yang membuat kamu marah. Oke, so kita lanjut ya. Scorpio Januari 2024. Oke, King of Spades. Di pekerjaan kamu bakal ada peningkatan ya, bisa ada promosi jabatan, kamu dikasih tanggung jawab atau wewenang yang lebih besar oleh pimpinan kamu ya, atau bos kamu, apa namanya, dikasih tanggung jawab yang lebih berat ya. Tanggung jawab yang lebih berat ini bukan artinya negatif ya, itu karena bos kamu percaya dengan kemampuanmu, makanya kamu akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Kemudian dalam menjalankan bisnis atau usaha, kamu akan lebih tegas ya. Kalau mungkin sebelumnya kamu terlalu fleksibel, kamu terlalu lunak, itu ya orang-orang di sekitarmu jadinya meremehkan ya, termasuk mungkin staf kamu, anak buahmu, atau apa ya istilahnya, bawahan atau junior kamu tuh malah cenderung meremehkan kalau kamu terlalu lunak. Jadi kamu di sini ada kesadaran untuk bisa lebih tegas dan disiplin gitu loh ya. Kemudian energi King of Spades ini dalam percintaan ya, kamu berdealing dengan energi maskulin ini ya, usianya di atas 40 tahun, seseorang yang tegas, disiplin, dia cukup disegani karena berwibawa ya, tapi nggak toksik ya, lebih cenderung karena wibawanya, karena kemampuannya, leadershipnya, tanggung jawabnya. Nah ini kalau misalkan bos kamu akan mendapatkan support ya, bisa jadi ini juga pasanganmu, mungkin pasangan kamu akan lebih mensupport kamu, memotivasi ya, memprotek, tapi memproteknya itu bukan memprotek mengekang ya, cenderung akan menuntun atau membimbing gitu ya, untuk mana yang baik, mana yang enggak ya, seperti itu. Atau energi seseorang yang mendekati kamu Scorpio di bulan Januari ya. Oke, wow, Nine of Hearts. Ada granted, ada harapan-harapanmu yang terwujud di bulan Januari, bisa pencapaian target, ekspansi bisnis, kesuksesan dalam hubungan, pertemuan dengan seseorang yang diharapkan ya, atau prestasi. Oke. Ada keberuntungan juga ya, hoki di bulan Januari itu, bisa ini hoki dalam pekerjaan karir, jadi sinkron ya, karena kamu banyak ide, kamu percaya diri, dan kamu nggak mengabaikan peringatan-peringatan yang ada, jadi kamu lebih kreatif. Nah dari kreativitas kamu ini menghasilkan suatu prestasi, keberhasilan atau kesuksesan. Oke. Ten of Spades, distraction. Oke, aku rasa kenapa di sini kamu anger ya, kamu marah karena ada sesuatu hal yang hancur, gagal atau rusak gitu ya. Jadi ibaratnya nih, kalau dalam pekerjaan ya, kamu udah kerja baik-baik, ternyata ada rekan kerja kamu yang malah nggak kompromi atau nggak apa namanya, kooperatif gitu ya, sehingga ada suatu kegagalan atau kehancuran. Nah itu yang membuat kamu marah. Tapi karena di sini kamu banyak ide dan dari kreativitas kamu, aku yakin kamu bisa menghandle itu. Tapi memang sih sempat ada kemarahan ya. Oke, kita lihat lagi Scorpio. Atau bisa nih kemarahan dengan pasanganmu ya, atau dengan seseorang ketika kamu udah bikin planning yang kayaknya sih kamu udah tertata rapi gitu ya, ternyata dia menghancurkan atau dia melakukan sesuatu hal yang membuat planning kamu tuh gagal, atau harapan kamu jadi nggak sesuai gitu loh. Nah ini bisa jadi membuat kamu marah ya, tapi ya kamu bisa menghandle sih ya, aku rasa dengan rasa percaya diri, kamu selalu punya solusi dengan kreativitasmu. Oke. Yap.
Princess of Spade. Nah, Princess of Club ya. Kemarahan ini bisa juga karena ada kehadiran orang ketiga dalam hubungan kalian. Jadi orang ketiganya ini feminim ya atau perempuan. Jadi kalau kamu feminim atau perempuan, bisa jadi kemarahan kamu ini karena ada penggoda dalam hubungan kalian. Usianya bisa lebih muda dari kamu ya, bisa di bawah 40 tahun. Ya, seseorang feminim atau di sini wanita yang memang tujuannya ingin menggoda pasanganmu, atau cuman tujuannya untuk merusak aja gitu loh, atau untuk kesenangan dia aja, tapi jadi nggak ada keseriusan. Jadi memang ya ini sih energi-energi penggoda gitu loh ya. Jadi anger sama distraction ini bisa di tempat atau di pekerjaan kamu memang ada yang toksik ya, yang merusak rencanamu atau nggak bisa kooperatif sehingga membuat kamu marah. Bisa juga dalam hubungan ada penggoda hadir dalam hubungan kalian ya, sehingga membuat kamu marah gitu. Kamu merasa kehadiran seseorang ini udah merusak kebahagiaan kalian tuh ya. Oke, kita lihat lagi ya, King of Club. Dan hati-hati, bahkan penggoda ini nggak cuman dari pihak laki-laki aja ya, dari pihak perempuan juga bisa. Jadi kalau kamu feminim ya atau kamu perempuan nih, bisa jadi ada seseorang yang ingin merusak hubungan kalian dengan menggoda kamu. Nah, di sini membuat masalah nih, distraction sama anger. Jadi Scorpio, mau kalian feminim maskulin, mesti waspada, berhati-hati dengan kehadiran orang ketiga yang hanya menggoda, tidak untuk serius. Jadi kalau misalkan kamu udah punya pasangan nih, ada yang udah tahu kamu udah punya pasangan, udah tahu kamu menikah ya, misalnya nih ada yang ngedeketin kamu, sebaiknya tidak kamu ladenin gitu ya, karena memang tujuannya hanya merusak hubungan kamu aja. Oke, dalam pekerjaan juga sama, ada hal-hal yang membuat kamu marah, ternyata apa? Energi orang-orang toksik di pekerjaan kamu yang memang hanya ingin menjatuhkan kamu ya, sehingga merusak planning kamu, menghancurkan harapanmu, menjegal apa ya istilahnya ya, pekerjaan kamu, sehingga ini menimbulkan kemarahan ya buat kamu. Tapi karena ada hoki di sini, kamu bisa handle ya, ada granted nih, kayak sebuah jaminan suatu permasalahan itu bisa teratasi. Terutama apa? Karena kamu banyak ide, kamu banyak solusi, dan kamu orangnya kreatif. Oke, kita coba cek dengan kartu Lenormand ya. Prediksi Scorpio di bulan Januari 2024. Oke, ada kartu Bird. Apapun masalah yang terjadi, mau dalam pekerjaan, dalam relationship ya, hubunganmu, percintaan, dalam keluarga, mungkin juga kamu sempat ada salah paham dengan pertemanan, ini karena ada kartu Bird ya, jadi bisa dibicarakan baik-baik ya, bisa dikomunikasikan. Bahkan sekalipun hubunganmu dengan seseorang udah nyaris hancur ya, ibaratnya udah hancur pun, di sini masih bisa dikomunikasikan dan masih bisa untuk diperbaiki ya. Oke, nah ya, terkonfirmasi ada kartu Snake, dimana hati-hati adanya kehadiran orang ketiga dalam hubunganmu dengan seseorang. Orang ketiga ini nggak selalu dari pihak dia aja, bisa juga dari pihak kamu. Jadi hati-hati, jangan sampai tergoda, karena nanti ini membuat konflik besar dalam hubungan kamu. Oke, dalam pekerjaan, karir, pertemanan juga sama. Ada seseorang yang memang sengaja untuk kayak memfitnah, mengadu domba, mencurangi kamu, menjatuhkan kamu gitu, yang membuat kamu tuh marah besar ya. Tapi karena di sini ada Birds ya, komunikasi, granted, sebuah jaminan bahwa masalahmu bisa teratasi, dan juga creativity, ideation. Jadi kayak ya
complicated apapun, seribet apapun ya, mau drama seheboh apapun, kamu tuh bisa dengan cepat menghandlenya, mengembalikan kestabilan dirimu ya, dan punya solusi itu. Oke. Ya. Oke, ada kartu Rider. Ada yang mendekati kamu ya, Scorpio. Mau kamu single, mau kamu couple, makanya kalau yang udah berpasangan, hati-hati. Dia mendekati hanya untuk kesenangan, hanya untuk menggoda. Nah, kalau Scorpio single ya, ada seseorang yang mendekati, bisa ada kedua kemungkinan. Ya, memang dia beneran serius, bisa juga hanya main-main. Nah, di sini caution, perhatikan, jangan abaikan pesan-pesan yang datang, pesan-pesan yang masuk gitu ya. Kemudian Scorpio, kamu juga akan melakukan perjalanan di bulan Januari. Perjalanan ini aku rasa terkait dengan bisnis atau pekerjaan ya, karena di sini kalau aku lihat dari ideation, creativity sama ini ya, granted, sepertinya lebih ke pekerjaan ya, jadi bukan jalan-jalan holiday ya, pekerjaan. Nah, ada kabar baik juga yang bakal kamu terima ya, berita baik ya, Rider sama Bird ini berita baik yang bakal kamu terima. Aku rasa sih lebih ke pekerjaan ya, karena karir kamu bakalan bagus ya, Scorpio, di tahun 2020, di bulan Januari. Meskipun memang ada aja hambatannya gitu loh, tapi kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan. Oke. Ya, tuh ya, Sun. Masalah apapun akhirnya di sini kamu sebagai pemenang ya. Ada pencerahan, ada sesuatu hal yang awalnya abu-abu menjadi terang benderang, ada kebahagiaan, kemenangan, keberhasilan ya. Dan kalaupun di sini ada penggoda-penggoda atau di pekerjaan kamu ada pengganggu, tapi kamu sebagai pemenangnya. Oke. Kita lihat lagi. Yap. Oke, ada kartu stok. Ini aku rasa sinkron dengan creativity ya, dimana kamu akan ekspansi. Ya, jadi kalau orang bisnis itu kamu jual produk baru, ada pengembangan, produk kamu ada perbaikan mutu, kamu buka cabang baru ya, ekspansi. Kemudian juga ada banyak perjalanan bisnis ya yang bakal kamu lakukan, makanya di sini ada kesuksesan karena kamu kerja keras banget nih, Scorpio. Oke. Yang terakhir kita coba gunakan kartu Oracle. Ini sih lebih spesifik ke percintaan ya, Scorpio, Januari 2024. Yap. Date. Oke, ada seseorang yang ajak kamu dating atau kamu bertemu orang baru ya. Ya namanya dating kan masih penjajakan ya, pendekatan. Jadi belum tentu serius. Makanya caution nih, selalu perhatikan pesan-pesan yang datang ya, informasi-informasi yang masuk, jangan diabaikan, cross checkkan kebenarannya. Oke, jangan sampai itu tadi ya, kamu cuman dimanfaatin aja. Oke, Paradise ya. Kalau di sini tadi terkonfirmasi ada perjalanan-perjalanan bisnis. Nah, ternyata kamu juga akan melakukan perjalanan liburan dengan pasanganmu atau someone spesial. Gitu ya. Yap. The Runner. Oke. Ada seseorang yang masih takut untuk berkomitmen. Jadi maunya masih hubungan casual aja ya, takut untuk komitmen atau serius. Jadi aku rasa sih kalau ada seseorang yang ngedeketin kamu itu tadi, karena ada dua kemungkinan ya, Scorpio, dia memang mau casual main-main aja, ada yang memang berkomitmen. Makanya selalu andalkan intuisimu ketika menilai seseorang dan juga sinkronkan dengan logika dan fakta ya. Ketika seseorang itu serius atau enggaknya, kamu pasti bisa merasakan ya. Kalau memang dia serius, dia komitmen, biasanya sih dia akan intens, nggak bakalan on off ya. Mengetahui segala kekurangan kelebihan kamu, dia tuh nggak bakalan ilfeel ya.
akan tanggung jawab gitu. Nah, biasanya yang cuman sekedar main-main ya komunikasinya on off, datang dan pergi. Kalau ditanyain tentang pembahasan komitmen, dia pasti akan mengalihkan topik gitu ya, akan menghindar ya. Di situ kan nanti bisa akan membedakan ya, mana yang serius, mana yang mau casual aja. Oke. Ya. Welcoming love ya, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Nah ini ya, ada yang memang serius, cinta datang, kamu bertemu dengan seseorang yang memang mencari, tujuannya mencari life partner ya, dan kamu membuka hatimu ya. Kemudian di sini sunglasses ya, ada seseorang yang kayaknya rajin banget bakalan stalking kamu ya, kepoin kamu terus di bulan Januari ya. Mungkin kamu nanti akan bisa cek di history sosmed kamu atau status WhatsApp kamu ya, bakal ada ya orang itu aja yang stalkingin kamu. Jadi ya sepertinya ini energi seseorang yang memang ngefan gitu ya, penggemar kamu. Bisa juga ini energi mantan, bisa pula pasangan kamu yang diam-diam menyelidiki. Jadi hati-hati nih ya. Oke Scorpio, ini untuk prediksimu ya di bulan Januari 2024. Aku harap ini bisa resonate untuk pesan-pesan yang baik. Jadikan motivasi, klaim energinya, afirmasikan ya. Mungkin yang menurut kamu ini pesan-pesannya negatif, jadikan sebagai pengingat, reminder untuk antisipasi ke depan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.